Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan, unsur dari LSK mengemudi kendaraan bermotor. Di dalam video ini kita akan membahas tentang prestasi peserta didik yang mengikuti uji kompetensi. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sebagai latar belakang kenapa uji kompetensi ini harus dilaksanakan atau harus dilakukan. Pertama, karena populasi kendaraan yang semakin meningkat. Yang kedua, banyak kendaraan bermotor yang artinya di sini pengguna hanya bisa menjalankan saja tanpa memiliki rasa tanggung jawab ataupun keahlian yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, banyak pengemudi yang dijadikan profesi. Nah, pengemudi ini juga mungkin bisa menjadi mata pencaharian, yaitulah profesi. Yang keempat, kurangnya disiplin dan dalam berkendaraan. Banyak sekali para pengemudi kita yang masih ugal-ugalan, yang tidak mengindahkan tentang keselamatan untuk dirinya ataupun orang lain. Kelima, banyaknya sekolah atau kursus yang diselenggarakan tentang diklat mengemudi. Itu sebagai latar belakangnya. Kemudian, uji kompetensi ini memiliki dasar hukum yang dilahirkan oleh Permen Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan non formal ataupun warga masyarakat yang belajar mandiri. Jadi, pelaksanaan uji kompetensi ini sudah memiliki dasar hukum dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai tujuannya apa sih kompetensi berkendara ini harus dilaksanakan? Yang pertama, ini adalah sebagai proses pembuktian kemampuan seseorang di mana keahliannya betul-betul akan diuji dan dibuktikan. Yang kedua, sebagai proses penilaian baik teknis maupun non-teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan. Itu yang menjadi tujuan uji kompetensi. Kemudian berikutnya, siapa saja sih yang harus ikut uji kompetensi? Yang pertama adalah masyarakat umum pengguna kendaraan. Yang kedua, peserta didik kursus ataupun sekolah mengemudi yang melaksanakan diklat-diklat latihan mengemudi. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM. Nah, itulah yang dimaksud dengan siapa saja yang memerlukan uji kompetensi. Kemudian apa saja sih manfaat uji kompetensi? Yang pertama, satu, mereka akan menguasai prinsip-prinsip dasar tentang pengetahuan, keahlian, dan etika dalam menjalankan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, terukurnya kemampuan seseorang agar betul-betul optimal, berkualitas, mengerti atau menguasai dalam menjalankan kendaraan. Kemudian yang ketiga, dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan terampil. Yang keempat, memahami keselamatan dan keamanan berlalu lintas di jalan raya. Itu beberapa bagian sebagai manfaat hasil daripada uji kompetensi. Kemudian berikutnya, presentasi UJK mengemudi. Kita lihat di dalam ini ya, yang berwarna merah ini peserta didik kursus mengemudi yang kapasitasnya mencapai 7%. Kemudian yang berwarna biru ini sebagai profesi, kurang lebihnya 20%. Kemudian masyarakat umum 10%, ini yang berwarna kuning. Itu sebagai gambaran presentasi UJK kendaraan bermotor. Kemudian yang menjadi hambatan atau tantangan, kenapa uji kompetensi ini tidak sepesat pelaksanaan uji kompetensi di bidang kejuruan lain?
Alasannya adalah pertama, karena masyarakat belum mengenal apa itu uji kompetensi. Kemudian yang kedua, masyarakat juga belum paham manfaat uji kompetensi itu untuk apa diperlukan untuk dirinya. Yang ketiga, ini masih mudahnya masyarakat mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM. Karena sebenarnya harusnya dengan mudah ini ya tidak ada masalah. Tetapi dalam uji kompetensi sehingga masyarakat mungkin merasa ribet, merasa sulit dalam melaksanakan dikala dia akan diuji gitu. Kemudian yang keempat, sarana untuk uji kompetensi masih kurang memadai. Karena sesungguhnya di dalam pelaksanaan untuk melakukan uji kompetensi ini para penyelenggara kursus atau sekolah mengemudi harus memiliki lahan yang untuk dijadikan sirkuit paling tidak kurang lebih harus ada lahan setengah hektar, dan itu membutuhkan modal, tenaga, biaya, dan lain-lain, sehingga ini menjadi hambatan untuk pelaksananya uji kompetensi. Sehingga yang jadi kesimpulan dan saran saya di dalam proses uji kompetensi ini, satu, kita harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang pentingnya uji kompetensi. Kemudian yang kedua, pembenahan regulasi dalam pembuatan surat izin mengemudi atau SIM. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan proses uji kompetensi. Mudah-mudahan pemaparan yang saya paparkan dalam video ini bisa bermanfaat untuk bisa dicerna atau pengetahuan pada umumnya, sehingga ini akan menambah wawasan kita semua masyarakat menyadari akan pentingnya uji kompetensi. Demikian pemaparan yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan pertanyaan akan kami jelaskan, silahkan kalian tulis di kolom komentar.